dana sumbangan akan kami sampaikan ke Palembang karena cabang kami di Palembang dan akan dari Palembang akan disampaikan ke Jakarta. Abdul Somad. Abdul Somad ini luar biasa. Jujur saya mengagumi dia. Dia selalu kekinian, up to date gitu ya. Pada saat Nanggala 402 tenggelam, serta merta dia dan beberapa temannya menggalang dana. Belum usai Nanggala, terjadilah insiden di Masjidil Aqsa, Palestina, antara Hamas dengan Israel. Nah, Somad pun tidak mau ketinggalan. Dengan dalih mendukung perjuangan Palestina, dia kembali melakukan penggalangan dana. Ini luar biasa. Pertanyaannya sekarang, dana kapal selam itu dikemanakan? Saya untuk diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Duta Besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Kemudian di awal dari wawancara itu, Pak Dubes itu mengatakan kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang dimuji untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KBI yang kami terima. Sahabat Indonesia, ada pernyataan menarik dari Duta Besar Palestina di Indonesia, Juhair Al-Sun. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah sepeser pun Palestina atau negeri Palestina menerima donasi dari para pendemo Palestina di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, uang-uang itu mengalir kemana? Ini yang pertanyaan mendasar yang harus dijawab, termasuk oleh Abdul Somad. Viral donasi Palestina yang diduga bodong, Mu'anas marak penipuan atas nama agama termasuk investasi. Politisi Mu'anas Alaidit menanggapi viralnya aksi penggalangan dana untuk membantu Palestina yang ternyata diduga bodong. Oknum yang melakukan penggalangan donasi diduga bodong yang pro Palestina disebarkan lewat media sosial. Hal itu tentu membuat masyarakat Indonesia kembali geram dengan ulah para penipu tersebut, termasuk Mu'anas yang juga memperingatkan masyarakat dengan aksi penipuan yang mengatasnamakan agama termasuk soal investasi. Hal ini diungkapkan Mu'anas dalam cuitan Twitter @mu'anasalaidit pada Minggu 16 Mei. Belakangan marak penipuan atas nama agama termasuk investasi, tulis Mu'anas seperti dikutip pikiranrakyat.depok.com dari Twitter @mu'anasalaidit. Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bahwa mudahnya para penipu melancarkan aksinya karena dibalut dengan agama dan rasa kasihan, sehingga masyarakat yang mudah ibu kerap menjadi sasaran para penipu untuk memaafkan mereka. Kadang mudah, iba dan peka dengan keadaan dalam hidup ini tidak cukup, suka dimaafkan. Begitulah tambahnya. Mu'anas Alaidit menyayangkan adanya aksi-aksi para penipu di atas penderitaan agama lain. Dengan memaafkan rasa iba dan rasa kasihan masyarakat Indonesia sehingga memudahkan penipu dengan modus donasi beraksi. Penggalangan donasi marak muncul saat situs konflik Israel dan Palestina kembali memanas. Saling serang militer kedua negara membuat banyak warga sipil menjadi korban, bahkan termasuk anak-anak Palestina. Gambar dan foto mereka dijadikan modal untuk meminta balas kasihan para penggalang dana agar hati masyarakat tersentuh. Kadang muda dan iba dan peka dengan keadaan dalam hidup ini tak cukup suka dimaafkan. Makanya belakangan marak penipuan atas nama agama termasuk investasi. Hati-hati. Viral donasi bodong pro Palestina di medsos Dubes Palestina. Kami tak pernah terima sepeser pun. Tweet Mu'anas Alaidit. Akan tetapi pada kenyataan ada oknum penggalangan dana donasi yang memanfaatkan momen penderitaan orang lain untuk penipuan. Sindir yang edarkan kontak sumbangan peduli Palestina, TG, nggak tahu duitnya sampai apa kagak, mantan politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI Teddy Gusnaidi menyoroti konflik Israel dan Palestina yang terjadi sepekan terakhir. Perang Palestina itu udah kayak ingus, entar ada, entar hilang, entar Israel serang Palestina, entar Palestina serang Israel, tulis Teddy di akun Twitternya. Selain soal konflik Israel-Palestina yang timbul tenggelam, Teddy juga menyindir pihak-pihak Indonesia meminta sumbangan dengan alasan peduli Palestina. Lalu ada yang ngedar
kotak sumbangan peduli Palestina yang duitnya nggak tahu sampai Palestina apa kagak, begitulah katanya. Begitu aja terus sampai ayam nikah sama bebek. Seperti diberitakan, konflik Israel di Palestina kembali memanas sejak Senin. Pada Sabtu, Israel kembali membombardir jalur Gaza dengan serangan udara dan peluru artileri. Sementara gerilya Hamas membalas dengan menembakkan roket ke Israel saat pertempuran mereka memasuki malam kelima. Seperti dikutip antara dari Reuters, pejabat media Palestina mengatakan sekitar 132 orang tewas di Gaza akibat konflik Israel dan Palestina. Angka itu termasuk 32 anak-anak dan 21 wanita, sementara korban luka mencapai 950 orang. Politisi PDIP Berjuang, Dewi Tanjung, mengomentari penggalangan dana yang diserukan oleh Ustadz Abdul Somad untuk membantu Palestina. Dalam komentar tersebut, Dewi Tanjung mengungkit soal penggalangan dana sumbangan untuk membeli kapal selam yang sebelumnya sempat diserukan oleh UAS. Uang galang dana beli kapal selam aja nggak jelas, sekarang si Somad mau galang dana untuk Palestina, ujarnya sebagaimana dikutip pikiran rakyat Depok.com. Kader PDIP itu menilai sangat mudah jika penggalangan dana tersebut hanya terucap di mulut tanpa ada bukti. Dewi Tanjung lantas mempertanyakan publik yang masih percaya dengan UAS, padahal sang ulama sempat menyebut bahwa virus corona adalah tentara Allah yang membinasakan kaum zalim. Namun lanjut politisi PDIP tersebut malah ada sosok yang disebutnya sebagai kadrun yang justru meninggal lantaran terkena COVID-19. Kalau cuma ngomong sih gampang aja Tomat, membuktikannya paling susah. Masih percaya sama si Somad yang katanya corona tentara Allah yang membinasakan kaum zalim, ternyata kadrun yang mati. Begitulah kata Dewi Tanjung menambahkan. Cuitan Dewi Tanjung, tangkapan layar Twitter @dtanjung15. Untuk diketahui sebelumnya, Ustadz Abdul Somad mengajak jamaah untuk bersama-sama bersedekah membantu warga Palestina. Pasalnya warga Palestina saat ini sangat memerlukan sejumlah kebutuhan seperti obat-obatan, makanan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, UAS pun mengajak umat untuk berdonasi kepada warga Palestina yang kini tengah menghadapi konflik yang memanas antara Palestina dan Israel. Mari bersama Ustadz Abdul Somad, bersama-sama kita satukan kekuatan, doa dan solidaritas dukungan kita dengan sedekah terbaik kita. Demikian seruan untuk berdonasi yang disampaikan di akun Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Sebelumnya UAS juga sempat menggalang dana untuk sumbangan membeli kapal selam bagi alutsista TNI Angkatan Laut. Penggalangan dana dipicu oleh insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang sudah berusia sangat tua. Namun hingga saat ini belum ada kabar terkait kelanjutan penggalangan dana yang dilakukan oleh UAS bersama dengan Masjid Jogokarian Yogyakarta itu.